Ya, semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom semuanya. Shalom. Yang kita akan mulai ibadah kita mohon tuntunan Roh Kudus menyertai ibadah ini. Pertolongan kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahteranya, penyertaan pimpinan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa kembali datang Tuhan menghampiri takhta-Mu ya Tuhan. Engkau yang menguji setiap kami ya Bapa. Engkau yang menyelidiki setiap kami ya Yesus. Iya Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan apakah kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Bapa. Kami lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Selidiki hatiku dan hatiku,
Dipuji, disembah, Kau yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan termulia Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika Kau Tuhan berada di tengah-tengah kami Tuhan, Kau lah yang bertahta ya Yesus Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, orang setiap kami. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ada yang suka cita amin? Boleh kasih jos ya. Jos ya, yes. Tuhan Allah yang berkata. Haleluya. Kita bersama datang ke tempatnya. Tuhanlah kita bersama datang ke tempatnya.
hebat, Tuhan yang kuat. Mari kita mau katakan pujian ini lebih lagi. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Lanjutkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa yang belum ikut GBA, agak ngomong sedikit boleh ya. Saya sekarang sudah termasuk konsistennya Bu Gembala, walaupun cuma 2 pasang. Oke, Bapak Ibu Jemaat boleh silahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta Johan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita teduhkan hati kita. Haleluya Yesus. Kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan pujian ini. Biarlah setiap kita lebih lagi mengasihi Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Aku mengasihi
Kudus. Mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Mengucap syukur Bapa untuk penyediaan-Mu, untuk penjagaan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami secara pribadi, suami, istri, keluarga, dalam sekolah anak-anak, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayanan kami. Kami masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Tetapi seperti Daud tidak melihat besarnya Goliat, kami juga tidak melihat besarnya COVID ini. Daud melihat besarnya Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Oleh karena itu kami juga melihat Tuhan yang bertahta di atas semuanya. Oleh karena itu Tuhan, saat ini juga kami minta ampun Bapa untuk dosa dan pelanggaran kami, pikiran kami yang sia-sia, perkataan kami yang tidak menyenangkan Tuhan, sikap hidup kami yang belum menyenangkan Tuhan. Bapa, kuduskan kami sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menaikkan puji-pujian, bagi kami untuk menaikkan doa-doa kami. Kuduskan dan bersihkan hati kami sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi di ibadah pada pagi hari ini. Bukan kebetulan Engkau telah kumpulkan kami. Oleh karena itu Tuhan, beracaralah, berfirmanlah. Kami pulang berbeda daripada saat kami masuk, karena kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu seperti rusa yang merindukan air yang tenang, air yang segar. Kami ingin mengakhiri bulan Oktober dan memasuki bulan November dengan berjalan bersama-Mu. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi. Pagi ini, sebelumnya, apa kabar umat pilihan Tuhan? Haleluya, luar biasa. Sudah lama kita tidak bertemu. Nah, kalau Ibu Ida bilang ini anak yang hilang pulang, kemudian kalau anak yang hilang pulang dan berkhotbah itu harus hati-hati. Baik, pagi ini mari kita buka firman Tuhan. Saya sudah siapkan jam saya 20 menit khotbah saya. Oh, 25. Baik, terima kasih. 25 jadi tambah 5. Baik, kita buka Mazmur 138 sambil kerangka khotbah saya dibagikan untuk bacaan nanti. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Judul daripada renungan saya adalah Kasih Setia Tuhan. Kalau sudah dapat ayat ini, katakan amin. Haleluya. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian tolong baca ayat yang maaf. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian tolong baca ayat yang genap. Kita mulai. Mazmur 138 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dan dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, orang yang hina dan orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan pertentangan-Mu. Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kesaksian raja. Kalau kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, syukur. Ayat 1 dikatakan dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Ada beberapa hal. Yang pertama, bersyukur. Bagaimana dengan kita? Ada syukur tidak? Walaupun dibayang-bayangi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, catatan bersyukur dengan segenap hati. Kadang-kadang kita bisa saja mengucap syukur dengan mulut kita, tapi hati kita bersungut-sungut. Hati kita, Tuhan ini berat. Tetapi Raja mengatakan bersyukur dengan segenap hati. Kemudian dicatat juga, dikatakan begini dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati di hadapan para Allah.
huruf kecil, berarti berhala-berhala. Ya, aku akan bermazmur bagimu. Sebagai catatan, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan tidak mengatakan mengucap syukur untuk segala hal. Kita tidak mengucap syukur untuk kematian. Kita tidak mengucap syukur untuk kehilangan pekerjaan. Kita tidak mengucap syukur untuk COVID. Tetapi firman Tuhan mengajarkan mengucap syukurlah dalam menghadapi semua itu. Ya, kenapa kita mengucap syukur? Karena Roma 8 ayat 28 mengetahui, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tesalonika mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Roma mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya harap kita pulang, paling tidak hari ini kita pulang dengan mengucap syukur. Amin. Kemudian yang kedua, Raja menyembah Tuhan. Ayat 2 dikatakan, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Yang pertama, dikatakan aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Kemudian disebut lagi bagian terakhir, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semua, nama Tuhan itu kudus. Sangat-sangat disayangkan kalau kita lihat film-film barat, film-film Amerika atau dari Inggris, itu nama Tuhan Yesus itu dibawa digunakan dengan sia-sia. Maki-maki, Jesus Christ, jadi dipakai untuk memaki. Tapi saya mau bilang ada satu saat nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah percaya atau tidak percaya akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama Jehovah begitu kudus, bagi bangsa Israel itu mereka tidak menyebutkan Jehovah, mereka singkat YHWH. Dan waktu itu belum ada mesin fotokopi, jadi untuk mencatat Mazmur mereka harus menulis, menyalin, dan ditulis oleh banyak kelompok, banyak suku-suku. Dan ada satu suku, setiap kali mereka ketemu nama Yahweh atau Tuhan, mereka ganti tinta untuk menghormati nama itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghormati nama Tuhan? Nah, di Alkitab itu ada 7 nama bagi nama Tuhan. Jehovah Ra'ah, gembalaku. Jehovah Jireh, kecukupan. Jehovah Shalom, keselamatan. Jehovah Rafa, kesembuhan. Jehovah Sitkinu, keadilan. Jehovah Shammah, kehadiran. Jehovah Nisi, kemenangan. Kita renungkan nama itu saja, kita pasti mengucap syukur. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Saya percaya di bawah bayang-bayang COVID-19 ini banyak kita yang kehilangan. Amin. Kita kehilangan, mungkin ada pekerjaan. Kita kehilangan keluarga-keluarga, teman-teman dekat karena COVID. Tetapi dengan merenungkan nama Tuhan ini semua, maka kita dapat mengucap syukur. Karena situasi berubah, manusia berubah. Ya, anak Tuhan yang ini pulang kembali nih, lama nggak datang di sini. Ya, tetapi Tuhan tidak berubah. Janjinya setia dan janjinya ya dan amin. Kalau kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. 2 kata, kasih. Kalau kita mau memikirkan kasih, kita tinggal lihat kayu salib. Amin. Kasih itu kita tinggal lihat tangan yang terbentang. Begitulah kasih Tuhan kepada kita. Dia menyerahkan semuanya untuk kita. Setiap darah yang tertumpah di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dengan melihat kayu salib saja kita harusnya mengucap syukur karena kasih Tuhan. Kemudian setia. Nah, setia berarti Tuhan itu kasih setia. Yang pertama agape, setia berarti setia dengan janji-janjinya. Kalau saya janji, mungkin kepada Pak Alfred,
Ya, saya janji nanti Natal saya ada hadiah untuk Bapak. Wah, agak mulai ini ya, mengharapkan. Wah, tinggal 2 bulan lagi. Awal bulan Desember, wah saya mendapat hadiah apa? 3 hari sebelum Natal, wah Pak Pendeta sudah mau siap-siap dan dikasih hadiah. 1 hari sebelum Natal sudah tidak bisa tidur, menunggu hadiah dikasih Pak Pendeta. Besoknya Natal, hadiah tidak datang, Bapak bilang, mungkin besok, mungkin dia lupa. Tahun baru, mungkin habis tahun baru. Bulan Februari, penipu. Kita semua mungkin bisa melupakan janji-janji kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Haleluya. Ya, Tuhan setia dan janjinya. Ya, jadi kita bisa mengandalkan Tuhan. Ada 3 ayat yang saya mau ingatkan kita tentang janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan. Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Saya mau tanya, kekurangan nggak kita melalui COVID ini? Kalau saya lihat dari badan-badannya sehat-sehat semua. Ya, artinya kenapa? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan saya mau ingatkan juga, Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita melalui anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Ya, jadi kalau anak-anak Tuhan tidak diberkati tapi tidak membagi-bagikan, dia hidup di luar kehendak Tuhan. Ya, tapi di satu sisi juga anak-anak Tuhan yang mempunyai kebutuhan jangan diam. Bagaimana kita mau tolong kalau kita tidak tahu kebutuhannya apa? Saya belajar ini waktu saya ada kekurangan, Pak Pendeta yang melayani saya, menjadi mentor saya. Bagaimana saya mau menolong kamu kalau kamu tidak bicara bahwa saya perlu uang, saya perlu bensin, saya perlu makan untuk anak-anak saya. Kita memang mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan mau juga kita mengandalkan anak-anak Tuhan yang lain. Dan kita harus berbicara bahwa kita punya kebutuhan. Janji yang kedua, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Waduh, ini janjinya jangan kecut tawar hati sebab apa? Tuhan, Jehovah Allahmu menyertai engkau kemana? Kemanapun engkau pergi. Di bulan yang baru nanti, bulan November, kemanapun kita pergi, Tuhan beserta kita. Saya mau ingatkan juga, kita masih dibayang-bayangi pandemi. Ingat cerita Yusuf pada saat dia ada di penjara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lockdown itu kita dibatasi ruang gerak kita dan termasuk masuk dalam penjara itu juga di lockdown. Tetapi Alkitab mencatat karena Tuhan beserta Yusuf, apapun yang dibuat Yusuf, Tuhan buat berhasil. Jadi, ingatkan ini, bulan November, walaupun kita masih dibatasi oleh COVID, masih ada lockdown, pembatasan, tapi karena Tuhan beserta kita, apapun yang kita lakukan, sekolah, kuliah, pekerjaan, dan pelayanan, Tuhan akan buat berhasil. Ini janji Tuhan. Kemudian yang terakhir, janji ini adalah Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat hidup saya, ayat perkawinan kami, dan juga ayat pelayanan kami. Kalau bisa buka ayat ini kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Kalau sudah 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu kata rancangan bukan sebab aku ini mengetahui satu rancangan, tetapi berapa rancangan? Rancangan-rancangan. Di Amerika, mungkin saya sudah pernah cerita, kalau kita punya anak kecil, kemudian anak kecil ini bermain-main di ruangan yang lain, orang tua di ruangan tamu misalnya, tiba-tiba dengar suara ini. Oh. Wah, orang tua pasti panik. Mungkin anak kecil ini saat dia berkata, mungkin dia sudah tumpahkan susu, dia sudah tumpahkan bedak, lempar-lempar kemana-mana, dia sudah bongkar tong sampah. Jadi ada kepanikan karena anak kecil bilang, Tapi saya mau bilang, di surga tidak ada Di surga hanya ada rancangan-rancangan. Tuhan tidak kaget
Waktu bangsa Mesir masuk perbudakan, Tuhan tidak kaget Musa meninggal. Tuhan tidak kaget Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam perapian. Dan Tuhan tidak kaget ada COVID pada saat ini. Karena apa? Tuhan punya rancangan. Nah, sebagai catatan, kalau kita pernah berhasil dalam hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan, jangan terlalu cepat puas. Karena apa? Tuhan punya rancangan. Dan kalau kita pernah gagal dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, jangan terlalu cepat putus asa. Karena Tuhan punya rancangan. Jadi ini menjadi kekuatan bagi saya, bahwa Tuhan punya rancangan bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Raja mengucap syukur untuk seruan. Ayat 3, kalau kita baca, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ini menunjukkan kepada doa-doa kita. Saya percaya ada banyak doa yang sudah Tuhan jawab. Amin. Ya. Nah, dalam pengalaman rohani saya, Tuhan menjawab dalam 5 hal. Yang pertama, terima. Saya minta, Tuhan kasih. Yang kedua, tidak. Saya minta, Tuhan tidak kasih. Kalau sudah tidak, jangan minta-minta lagi. Ya, Tuhan sudah bilang jangan minta. Kemudian yang ketiga, tunda. Saya minta, belum tidak, berarti saya harus minta terus. Ya, sampai dapat. Artinya berdoa terus, minta terus. Yang ketiga, tukar. Saya minta 1, Tuhan kasih yang lebih baik. Yang terakhir, tambah. Saya minta 1, Tuhan kasih berlimpah-limpah. Pasti dijawab. Tuhan pasti menjawab doa kita. Sekarang bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Baik, yang kedua. Yang pertama adalah kesaksian raja. Yang kedua, kesaksian untuk raja-raja. Ayat 4 dikatakan, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji mulutmu. Kemudian ayat 5 dikatakan, mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Itu ayat 1, 2 ayat itu saja kalau kita renungkan luar biasa dalamnya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah bersyukur kepada Tuhan, apakah kita mau menceritakan kesaksian kepada orang-orang lain? Kita memberikan kesaksian untuk menguatkan mereka yang sudah beriman. Kita memberikan kesaksian juga untuk mengajak mereka yang belum beriman untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian, masa-masa COVID ini sebenarnya masa yang luar biasa untuk kita bersaksi. Kalau kita masih ada sampai saat ini, karena kebaikan Tuhan, mari kita saksikan untuk kecukupan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Sehingga mereka yang lemah imannya boleh dikuatkan. Kemudian mereka yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, yang pertama, kesaksian raja. Yang kedua, kesaksian untuk raja-raja. Dan yang terakhir adalah kemuliaan untuk raja di atas segala raja. Ada 2 hal. Pujian untuk Tuhan. Mari kita lihat ayat 5. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Masih ada pujian tidak saat kita mengalami tantangan? Kalau tidak salah, Paulus dan Silas waktu mereka di penjara sudah terikat, kemudian di dalam penjara yang gelap, bukan seperti sekarang di penjara di mana tuh, yang di Bandung yang bisa ada AC, bisa ada apa semua. Tetapi pada saat itu gelap, habis terikat mungkin mereka sudah dipukul juga. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Masih ada lagu tidak saat kita di bawah bayang-bayang pandemi? Ya, saya harapkan kita masih, karena Tuhan tidak berubah. Dan pujian itu harus ada. Kemudian yang berikutnya, selain pujian, perhatian dari Tuhan. Mari kita lihat ayat 6. Di situ dikatakan Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat. Nah, ini perhatian Tuhan, orang yang hina. Kemudian, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Renungkan itu saja, kita pasti memuliakan nama Tuhan. Amen. Ya. Dan saya mau kita baca ayat 8 bagian yang pertama. Bagian yang pertama saja. 1, 2, 3. Tuhan akan. Ada masalah enggak? Saya harap semua angkat tangan. Ada masalah.
Kalau enggak berarti gantiin aja korban. Kita semua punya masalah, katakan amin. Tapi ayat ini mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya Bapak Guru. Percaya tidak? Harus percaya. Ya, ada solusi bagi kita semua. Ya. Kemudian mari kita baca sebagai penutup bagian yang terakhir ayat 8b. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah engkau berikan keberatan. Sebagai penutup saya ingin memberikan kesaksian. Tahun lalu ayah saya meninggal. Dan sejak pulang dari Amerika 2011 sampai tahun lalu waktu ayah saya meninggal, kita berdua tinggal di rumah saya di Kemang. Itu ada masa-masanya Bapak Ibu sekalian, beli teh botol saja mahal bagi saya. Pernah nggak kita mengalami beli teh botol aja tuh mahal? Padahal tinggal di mana? Kemang. Kayaknya apalagi gambaran itu kayaknya nggak cocok banget, tapi saya mau bilang itu sampai seperti itu. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Ya, kasih setianya luar biasa. Tahun lalu, dan saya mau katakan ini prinsip aja ya, prinsip satu rumah tangga hanya untuk satu keluarga. Ada masa-masanya kita harus tinggal dengan keluarga untuk menjaga, untuk merawat, untuk menolong. Kami tinggal di rumah Sandra, tinggal di rumah saya 10 tahun menjaga ayah saya prostat, jantung, dan stroke. Dari bisa berjalan pakai tongkat, duduk di kursi roda sampai tidak bisa bergerak dan meninggal. 10 tahun. Jadi kalau mau ada seminar bagaimana hidup dengan mertua dan adik ipar, nah istri saya bisa dikasih seminar itu dari pengalaman. Ya. Tapi tahun lalu waktu ayah saya meninggal, kami berdoa untuk punya tempat sendiri. Tabungan tidak banyak, tapi ada tabungan. Kami mulai cari-cari di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan. Nah, pendek cerita, pada saat saya Asyir mana Asyir tadi? Dengan keyboard, tolong langsung di keyboard. Depan. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nah, tahun lalu kami berdoa untuk satu rumah. Kemudian tahun ini tanggal 27 ulang tahun saya yang ke-58. Walaupun saya kelihatan seperti 80, tapi saya masih 58. Ini udah cukur nih. Tadi udah seperti center class, kata-kata, oh center class. Ya, terus ada seorang teman, anak-anaknya pernah kuliah di Amerika, dia bilang ini kunci rumah. Pakai saja, nggak perlu bayar sewa. Dan ada 2 persekutuan wanita di Depok. Pak, kami sumbang smart TV. Pak, kami kasih kompor. Pak, kami kasih dispenser. Kami kasih selimut. Jadi Tuhan itu baik. Amin. Tapi untuk sampai di titik ini, kami harus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan 10 tahun. Ya, bukan berarti pengalaman kita sama, tidak. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Ya, kalau kita taat dan setia, Tuhan akan menyediakan. Jadi saya ingin menyaksikan Tuhan itu baik, kasih setianya luar biasa. Dan saya ingin mengundang minggu depan tanggal 6 ibadah syukur GGP di rumah kami. Rumah kami ini, jadi siapa aja yang mau datang. Saya sediakan konsumsi, Tuhan yang sediakan konsumsi. Ya, mau 50 tinggal lapor aja kepada ada 4 kamar. Rumah 2 tingkat, ada 2 kamar mandi, di 2 kamar ada 1 kamar mandi. Saya kalau jalan sore di teras atas tuh bisa keliling, jadi olahraga juga di situ. Jadi datanglah. Satu kamar buat kami. Amin. Bulan Desember sudah ada 1 grup pemuda yang akan retret di rumah kami. Jadi saya mengundang nih pemuda-pemuda. Ya, kalau ada waktu tahun depan pakai. Kalau tidak pakai rumah saya, kita tidak berkawan lagi. Jadi saya bilang kalau boleh siapa saja tinggal lapor ke Pak Pendeta minggu depan datang ke rumah kami. GGP sudah menjadi berkat bagi kami berdua dan saya mau kita semua jadi berkat untuk saling menguatkan. Jadi sediakan waktu jam 11 siang minggu depan. Hari kita tutup dengan menyanyikan. Hari Minggu ya? Hari Sabtu Pak. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tanggal 6. Tanggal 6. Jam 11 makan siang, habis itu mau santai-santai, mau tidur, ada 2 kamar besar. Jadi pakai. Tuhan itu baik. Kita nyanyikan. Kasih setiamu yang ku rasa.
Bapa, biarlah penerapan daripada pemberitaan firman-Mu hanya menguatkan iman kami dan memuliakan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan, untuk firman yang akan diterapkan, dan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Pasti kita diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mama Dewi, ada yang mau dia saksikan spektakuler saudara, jadi dia minta kesaksian 5 menit, ya 5 sampai masih ada waktu sedikit lagi. Sini Mama Dewi. Salam Bapak Ibu semua. Iya, shalom. Saya mau beritakan kebaikan Tuhan sama saya. Kemarin hari Sabtu, nggak tahu, udah gelap mata saya sampai bisa. Anak saya kelindes mobil, Oh Tuhan. mobil gas tabung yang gede itu. Bapak Ibu Saudara, begitu dia jatuh, langsung ke roda. Saya nggak tahu lagi kepalanya kayak udah gebek. Saya sebut dalam nama Tuhan Yesus Maria, anakku tolong. Ku angkat dia, langsung bangun dia, Bu. Mama, tanganku. Ku cari dia semua, Bu, kepala. Ampun, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua keluarga kami. Amin. Anakku selamat, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin, amin. Ini kan? Iya. Puji Tuhan. Iya, Jen. Dia ada yang minta tadi sebentar. Ya. Nanti kita doa. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk Bapak Pendeta Johan yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita juga diberkati dengan kesaksian Mama Dewi. Semua itu karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Dia kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan ibadah start di tempat ini dimulai jam 7.30 tepat sampai dengan jam 8.30. Persembahan kita sediakan di depan untuk persembahan hari ini, persembahan minggu kelima dialokasikan untuk pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan iuran hospice dapat menghubungi Ibu Santi. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan komitmen gedung dapat menghubungi bendahara dengan Ibu Linda. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, mungkin Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan atau tergerak hatinya dapat mentransfer persembahan melalui rekening BCA di nomor 23013596642 atas nama Winda Yanti. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 0813 8733 0000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau masuk setiap doa syafaat kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Allah berkat.
kami Tuhan. Terlebih dahulu Bapa, Engkau menguduskan kami, Engkau mencintai kami Tuhan, Engkau mengampuni kami Bapa atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Johan Tuhan. Biar apapun yang disampaikan Bapa dapat menjadi rema dalam kehidupan kami lepas hari Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu atasnya Bapa. Kau berikan berkat-berkat-Mu atas keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Panjat Mustafa Ida Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Kau terus tambahkan hikmat-Mu atas mereka Tuhan Yesus, agar melalui mereka Tuhan lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya Bapa, Kau berkati anak-anaknya Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas keluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk Dewan Gembala tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan Dewan Gembala tempat ini Tuhan. Kau berikan kesatuan hati Bapa untuk sama-sama melayani di tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga Pak Widya beserta Ibu Ning Tuhan. Kau berkati keluarga Pak Marhum beserta istrinya Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa. Kau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa atas Dewan Gembala tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati dalam setiap pekerjaan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kau berkati dalam setiap pendidikan Tuhan jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa. Biar apapun usaha pekerjaan yang jemaat-Mu lakukan tempat ini Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Kami pakai untuk ibadah Tuhan Yesus. Kau berkati pemilik tempat ini Tuhan. Kau terus berkati pemilik tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau juga tahu Bapa kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat ibadah permanen Tuhan. Kami terlalu ingin percaya Tuhan, Kau telah menyediakannya bagi kami Tuhan. Amin. Amin. Kau Allah yang akan mencukupkan setiap dana yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kau berkati bangsa ini Tuhan, Kau berkati pemimpin bangsa ini Bapa, melalui Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR Tuhan, Polri Tuhan, hingga jajaran terdekat sekalipun Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh tangan Tuhan Bapa. Kau turunkan kebijaksanaan-Mu atas mereka Tuhan Yesus. Kau berkati juga bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, segala pandemi COVID Tuhan, Engkau halau dari bangsa ini Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang berdoa atas bangsa ini Tuhan. Kau berkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah Bapa kemuliaan-Mu saja Bapa yang terjadi di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami menolak Bapa segala roh pemecah belah Tuhan yang mau mencoba menghancurkan kesatuan bangsa kami Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah kuasa-Mu saja Bapa yang berkuasa di atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, jika kami telah mendengarkan firman pada hari Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing tanpa kurang salah apapun Tuhan. Tapi sebelum kami menerima berkat-Mu Bapa, kami akan berdoa seperti yang Engkau telah ajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita sudah boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, firman Tuhan lewat hambanya Pastor Johan Limah yang sudah memberkati kita. Tentunya saat ini kita akan pulang. Ya, sebelum kita tinggalkan tempat ini terlebih kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebab itu arahkan hati kita, angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan.
yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin.